Untuk membuktikan bahwa gabungan manusia dan binatang adalah keberadaan terkuat, aku memutuskan untuk bertransmigrasi ke tubuh seekor ular hitam legam. Namun, begitu aku membuka mata, aku mendengar suara umpatan. Sampah tak berguna, petir itu hanya 2 tingkat lebih tinggi darimu, tapi kau bahkan tidak bisa mengalahkannya? Membuatku kehilangan muka di depan semua orang, lalu sebuah tendangan keras menghantam dadaku, hampir mengirimku langsung bereinkarnasi. Setelah menggabungkan ingatan pemilik asli, saya menatap wanita di depan saya, kilatan ganas melintas di mata saya. Ini adalah dunia di mana semua orang adalah penjinak binatang, bahkan budidaya diperoleh melalui kontrak dengan binatang roh. Pemilik asli adalah ular hitam biasa tingkat ketiga. Si gendut yang mengumpat di depan saya ini adalah tuannya, Liu Wuyan. Sejak pemilik asli dikontrak oleh Liu Wuyan, hidupnya seperti masuk ke dalam sumur penderitaan. Setiap hari ada latihan intensif, dan jika tidak selesai, pemilik asli tidak diberi makan. Pada dasarnya 3 hari makan 9 kali. Akhirnya berhasil menembus ke tingkat ketiga biasa, tetapi Liu Wuyan, untuk membuktikan bahwa dia adalah putri surgawi, memaksa pemilik asli untuk bertarung melawan badai petir tingkat kelima biasa. Kesenjangan tingkat ditambah dengan kekurangan gizi jangka panjang, pemilik asli kalah dalam beberapa ronde. Liu Wuyan yang kalah merasa malu. Dia langsung membawa pemilik asli ke tepi sungai dan memukulinya habis-habisan. Dan pemilik asli, yang sudah terluka parah dalam pertempuran, langsung bereinkarnasi setelah dipukuli oleh Liu Wuyan. Itulah mengapa saya bertransmigrasi ke dalam tubuh ini. Aduh, bernasib buruk bertemu tuan seperti itu. Saya menghela napas dalam hati, kau sampah tak berguna, enyah sana. Liu Wuyan mendengus dingin. Kemudian dia menendang saya dengan dingin ke samping. Saya mendengus, banyak darah mengalir dari mulut saya. Persetan dengan jalang ini. Mendengar petunjuk di benak saya pertama kali curiga, ini adalah jari emas yang datang. Setelah bereaksi, saya sangat gembira. Kecepatan, cepat. Ras, ular hitam. Tingkat ketiga biasa. Kondisi, luka parah. Bakat, serangan keras. Meningkatkan pertahanan sisik secara signifikan. Poin evolusi, 3%. Sistem. Apakah Anda memiliki paket hadiah pemula? Atau ada cara untuk memulihkan luka saya? Saya buru-buru bertanya dalam hati. Tubuh ini sudah terluka parah, dan energi yang disuntikan ke tubuh saat bertransmigrasi juga habis oleh tendangan itu. Jika tidak segera diobati, apalagi menelan dan berevolusi, mungkin sebentar lagi saya akan mati. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada respons dari sistem. Saya hanya melihat panel tugas pemula, bertahan hidup dengan sukses. Hadiah, garis darah naga hitam. Melihat tugas ini, hati saya dingin, tugas pemula yang bagus. Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan sistem. Apakah saya akan mati begitu saya bertransmigrasi? Saat saya memikirkan cara untuk bertahan hidup. Sebuah nada seruling yang jernih terdengar di telinga saya. Itu dia, saya mengikuti nada seruling dan melihat ke arahnya. Saya langsung mengenali orang yang datang, Long Qingsui, yang disebut sebagai salah satu dari 2 mutiara di Akademi Peri, setara dengan Liu Wuyan. Jika Liu Wuyan adalah tipe gadis periang yang energik, maka Long Qingsui adalah dewi berhati dingin yang pantas. Kulitnya seputih lemak, rambutnya tergerai sampai pinggang, aura dinginnya secara alami membawa beberapa kesopanan dan keanggunan. Melihat orang yang datang, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatiku. Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia datang untuk menjatuhkan aku saat aku sudah jatuh? Dalam ingatan aslinya, karena popularitas Long Qingsui selalu menekan Liu Wuyan, jadi Liu Wuyan menargetkan Long Qingsui di mana-mana, dan aku, sebagai mantan asisten Liu Wuyan, jika ditemukan oleh Long Qingsui, sulit untuk tidak menjatuhkan aku, asisten Liu Wuyan. Apakah ini ditinggalkan? Mata Long Qingsui menatapku dengan sedikit perbedaan. Mengapa dia datang? Mungkinkah dia benar-benar ingin menyerangku? Aku menatap Long Qingsui dengan waspada. Jika dia berani menyerangku, aku akan memberinya pelajaran bahkan jika aku mati. Aku hanya mendengar suara kiang, pedang di tangan Long Qingsui seketika berubah menjadi anak panah tajam. Melihat pemandangan ini, mataku langsung membelalak. Orang baik mana yang menyembunyikan panah di dalam pedang? Dan jelas bahwa pihak lain ingin menyerangku. Aku menggertakkan gigiku. Tepat ketika aku akan bangkit dan melawan, aku menemukan bahwa aku tidak bisa mengerahkan sedikit kekuatan pun. Melihat Long Qingsui semakin dekat, aku menutup mata dengan putus asa. Apakah aku benar-benar akan mati begitu aku terlahir kembali? Namun, setelah menunggu lama, apa yang dibayangkan sebagai angin sepal-sepal tidak terjadi. Aku perlahan membuka mataku, dan melihat Long Qingsui mengacungkan pedangnya. Menatap erat ke arah aliran kecil, apa yang dia lakukan? Sedikit keraguan melintas di mataku. Mengikuti tatapan Long Qingsui, di sekitar aliran kecil itu tidak ada apa-apa selain rerumputan liar dan pepohonan, tidak ada orang lain atau binatang roh di tempat itu. Tetapi tatapan Long Qingsui masih tertuju pada aliran kecil, seolah-olah waspada terhadap makhluk apapun, tetapi aku tidak punya hati untuk mengurusnya sekarang. Karena kehilangan darah yang berlebihan, kesadaranku mulai kabur,
tiba-tiba terdengar suara gemericik air. Datang dari aliran, suara apa itu? Bisakah aku mati dengan tenang? Aku mengikuti suara itu, tetapi pada detik berikutnya, seekor kura-kura berukuran setengah meter melesat keluar dari air. Kura-kura mulut besar, tingkat kedua biasa, mulut besar alami. Kekuatan gigitan ditingkatkan, mulut diperbesar secara signifikan, binatang buas tingkat kedua biasa. Bagaimana mungkin iblis, yang dijaga ketat oleh kelima cincin, membiarkan binatang buas tinggal di akademi? Hatiku kembali terangkat. Sudah berakhir, apakah aku akan dimakan oleh kura-kura kecil ini? Akhirnya aku menemukanmu. Mata Long Qingsui berbinar, dan udara dingin seketika berputar di sekelilingnya, dan pedang di tangannya mengembun menjadi kristal es yang haus darah. Hanya dalam sekejap, kura-kura mulut itu ditebas menjadi beberapa bagian oleh Long Qingsui, dan sepotong daging jatuh di depanku. Kesempatan bagus, aku segera mengerahkan seluruh kekuatanku, dan dengan cepat menelan potongan daging di depanku. Menelan potongan daging kura-kura mulut, poin pemurnian bertambah 4, nyaman. Begitu daging itu masuk ke perutku, aku merasakan aliran hangat di tubuhku, dan rasa sakitku sedikit berkurang. Jika aku bisa memakan seluruh kura-kura mulut yang hancur, sudut mulutku tidak sadar mengeluarkan air liur. Tetapi karena Long Qingsui ada di dekatnya, aku tidak berani menelannya secara terang-terangan. Bagaimana jika dia juga membunuhku dengan satu gigitan? Apakah aku memang tidak memiliki bakat untuk memiliki binatang buas? Long Qingsui menghela napas sedikit, matanya menunjukkan kekecewaan. Kura-kura mulut itu sebenarnya adalah binatang yang dia siapkan untuk dikontrak, tetapi bakat binatang buasnya terlalu buruk. Garis keturunan kura-kura mulut itu adalah yang terendah. Siapapun yang memiliki sedikit bakat untuk memiliki binatang buas dapat mengontraknya. Tetapi Long Qingsui telah gagal berkali-kali, dan kura-kura mulut ini melarikan diri ke sungai. Untuk mencegah orang lain terluka, dia terpaksa membunuhnya. Long Qingsui menghela napas dan langsung meninggalkan tempat itu, melihatku sedikit bahagia. Kura-kura ini setidaknya bisa dijual ratusan koin emas, dan Long Qingsui tidak menginginkannya. Mungkinkah dia putri dari keluarga besar? Meskipun aku memiliki keraguan di hatiku, aku tidak bisa memikirkan sebanyak itu sekarang. Setelah memastikan Long Qingsui telah pergi, aku tidak sopan menelannya, dan segera, kura-kura mulut berukuran setengah meter ditelanku. Pemilik asli adalah ular hitam biasa tingkat 3, panjangnya lebih dari 2 meter, menelan kura-kura mulut berukuran setengah meter. Itu bukan masalah besar. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas pemula, dan mendapatkan hadiah garis keturunan naga hitam. Seiring dengan suara notifikasi sistem, luka di tubuhku pulih dengan kecepatan yang terlihat, tubuh yang awalnya penuh luka sekarang tertutup sisik naga hitam, dan dalam sekejap membesar menjadi lebih dari 4 meter, dengan tanduk naga yang unik untuk ras naga di kepalanya. Cakar naga juga berevolusi di perutnya, merasakan perubahan di tubuhnya, aku tiba-tiba ingin meraung kegirangan. Tetapi memikirkan ini masih merupakan area Akademi Seni Roh, aku hanya bisa menahan kegembiraan dan bersembunyi di sungai. Akademi Seni Roh memiliki banyak ahli. Jika ketahuan, itu akan menjadi masalah, aku hanya bisa menunggu sampai gelap untuk menyelinap keluar. Adapun Liu Ruyan, jalang itu. Dia sekarang berada di Akademi Seni Roh dan sulit untuk ditangani. Tunggu sampai aku menjadi lebih kuat, aku akan menghancurkannya terlebih dahulu, setelah memasuki sungai. Aku tidak sabar untuk melihat panelnya. Informasi tuan rumah, garis keturunan naga hitam. Tingkat tahap 3 biasa, bakat api, ras naga hitam secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Serangan semua api terhadap tuan rumah berkurang 70%, peringkat kekuatan F, selain mendapatkan 128 poin evolusi. Aku juga berhasil menggabungkan garis keturunan naga hitam, tetapi aku tidak tahu sampai tingkat mana kekuatan spesifiknya bisa mencapai. Bagaimanapun juga, itu adalah ras naga legendaris. Kekuatan tempur tentu saja jauh melampaui binatang buas pada tingkat yang sama. Segera malam tiba, cahaya bulan yang jernih menyinari aliran sungai. Saya diam-diam menjulurkan kepala, mengamati sekeliling. Malam gelap, angin kencang, gerimis, tidak ada orang. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan garis keturunan naga hitam, kecepatan saya di air tidak hanya meningkat, tetapi saya juga bisa terbang di udara. Hanya saja di siang hari banyak orang awas, tidak bisa terbang terang-terangan. Kakak Wang, kamu jahat. Tiba-tiba terdengar suara lembut, ini jauh lebih menggairahkan daripada di kamar. Tuan muda ini suka perasaan ini. Ada apa? Saya yang baru saja ingin keluar dari air segera menghentikan gerakan saya, bersembunyi di sudut. Melihat ke arah suara, saya melihat di hutan kecil di sebelah. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara mendalam. Tidak mungkin, malam-malam begini, masih ada orang yang datang ke hutan kecil untuk mencari sensasi. Saya langsung terdiam. Demi keamanan, saya hanya bisa terus menunggu. Namun 2 jam berlalu. Suara, krak-kret, itu masih belum berhenti. Sudah lama begini kenapa belum selesai? Apakah pria itu babi hutan? Aku mengutuk dalam hati, jika terus lari begini, apakah hari ini masih bisa kabur? Saat mengalami 5 besar. Seketika berikutnya,
Kedua orang itu tiba-tiba datang ke tepi sungai, dan melanjutkan percakapan mendalam mereka. Apakah kedua orang ini ingin mati? Saat ini aku akhirnya tidak tahan lagi, ingin sekali menelan keduanya dalam sekali gigit, lalu segera kabur. Tapi ukuran tubuhku sekarang hanya 4 meter, ingin menelan keduanya dengan cepat tidaklah realistis. Tapi mau menelan yang mana duluan? Yang lain pasti akan kabur. Saat aku sedang mempertimbangkan apakah perlu menunggu sebentar lagi, tiba-tiba aku melihat seekor berukuran 2 meter. Elang petir emas sedang berputar-putar di langit. Elang petir emas, Tuan, Wang Tian, darah elang petir dewa. Sangat ganas, tingkatan biasa tingkat 5, bakat gulungan petir bumi. Memanggil puncak raksasa yang terkumpul dari petir untuk menyerang musuh, serangan guntur, sangat meningkatkan kecepatan diri. Saat terbang di sekitarnya akan ada kilat, serangan persepsi tanah, meningkatkan kekuatan persepsi diri. Tambah kejelian, orang ini tidak hanya bersembunyi di semak-semak, dia bahkan membiarkan roh binatangnya berjaga. Aku tiba-tiba panik, tingkat keberhasilan membunuh keduanya kini semakin kecil. Bagaimana jika kedua orang ini bertarung sampai fajar? Kalau begitu aku harus menunggu 1 hari lagi, niat membunuhku melonjak, kedua orang ini benar-benar bajingan. Menjijikan, elang petir emas yang sedang terbang di udara, burung sial ini tidak melihatku sedang sibuk. Jangan mengganggu kesenanganku di sini. Wang Tian menatap elang petir emas dengan kesal, suasana yang baik jadi rusak seketika. Elang petir emas mengepakkan sayapnya dengan keras untuk bertahan, menatap aliran sungai di sebelahnya dengan waspada. Siapa yang bersembunyi di sana? Cepat keluar. Sadar ada yang aneh dengan elang petir emas, Wang Tian mendongak dan melihat. Tidak mau keluar? Kalau begitu aku akan memaksamu keluar. Wang Ping mendengus dingin. Dia segera memerintahkan elang petir emas untuk menyerang. Tunjukkan materi belajarku, kamu harus dicungkil matamu. Detik berikutnya, elang petir emas mengepakkan sayapnya dengan cepat. Gulungan petir yang keras menyerang ke arah aliran air. Apakah aku ketahuan? Aku bergegas keluar dari permukaan danau. Dengan mulutku yang menganga, aku menggigit elang petir emas. Karena aku ketahuan maka selesaikan dengan cepat, selama elang petir emas terselesaikan. 2 orang yang tersisa tidak perlu ditakuti. Apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya? Wang Tian menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Meskipun ada berbagai macam binatang roh di bumi biru, belum pernah ada ras naga. Makhluk seperti ular bersayap 4 ini, Wang Tian bahkan jika dia membalik semua buku. Kakak Wang, haruskah kita meminta bantuan guru? Wanita itu menatap pemandangan di depannya dengan ketakutan, tanpa sadar menelan ludah. Takut apa? Elang petir emas saya adalah binatang roh tingkat 5 biasa. Binatang buas ini terlihat seperti hanya tingkat 3 biasa. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Jika kamu berani meminta bantuan guru tanpa izin, tunggu saja ledakan keluarga Wangku. Elang petir emas, tangkap hidup-hidup makhluk bersayap 4 ini. Aku ingin melihat monster apa ini. Wang Tian mendengus dingin dan memerintahkan. Untuk tuan muda keluarga Wang, jika berita mencari sensasi di tengah malam bocor, bagaimana dia bisa berbaur di akademi di masa depan? Elang petir emas mendengar ini dan segera mengepakkan lebih banyak petir ke arahku. Melihat ini aku sedikit mengernyit. Ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan kekuatan zona api, dan kemudian sejumlah besar api menyembur keluar dari mulutku saat petir bersentuhan dengan api. Semuanya tertelan, elang petir emas tidak pernah menyangka api binatang roh tingkat 3 biasa. Memiliki kekuatan seperti itu, dalam kepanikan, aliansi petir emas menghindar, tetapi sayapnya tertutup api. Banyak bulu terbakar habis. Elang petir emas yang kehilangan keseimbangan segera jatuh dari udara. Kesempatan bagus, aku segera membuka mulutku yang menganga dan menerjang. Elang petir emas, cepatlah menghindar. Wang Tian melihat aliansi petir emas berteriak ketakutan, tetapi bulu salah satu sayap elang petir emas telah terbakar habis. Bahkan terbang di udara sulit dilakukan, apalagi menghindari serangan, sudah terlambat. Aku mendengus dingin, dan langsung menelannya dalam satu gigitan, menelan elang petir emas tingkat 5 biasa. Poin evolusi bertambah 375. Mendengar nada petunjuk di benaknya, aku mengangguk puas. Kombinasi garis keturunan naga hitam memang berbeda, mudah saja membunuh elang petir emas tingkat 5 biasa. Namun, keributan pertempuran sebelumnya tidak bagus. Memikirkan hal ini, aku buru-buru berbalik dan melarikan diri. Bagus sekali. Apa yang terjadi dengan binatang buas itu? Tepat saat wanita itu menikmati hasilnya, rasa sakit yang membakar tiba-tiba muncul di wajahnya antara hidup dan mati. Bagus sekali. Bagus sekali, elang petir emas itu dibeli ayahku dengan harga mahal. Sekarang dimakan oleh binatang buas yang tidak dikenal. Ini semua salahmu, pelacur. Jika bukan karena kamu menggodaku. Bagaimana mungkin aku datang ke sini mencari sensasi? Bagaimana mungkin elang petir emasku dimakan? Wang Tian merasa tidak ada kabar setelah menampar sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menampar lagi. Tiba-tiba, sebuah suara tegas datang. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Wang Tian sedikit mengernyit, melihat ke arah datangnya suara. Detik berikutnya,
Seekor harimau hitam sepanjang selusin meter muncul di depan mereka. Seorang pria berwajah kasar berdiri di atas harimau hitam itu. Bagus sekali, Tutor Xiao. Baru saja seekor binatang buas menyerangku dan menelan binatang rohku. Sekarang dia melarikan diri ke sana, kata Wang Tian menunjuk ke aliansi utara. Aku ingin melihat binatang buas apa yang berani menyusup ke Akademi Petir Emas. Menggambar elang sesuai dengan langit adalah kejatuhan. Harimau hitam raksasa di bawah kaki mereka dengan cepat mengejar ke utara. Saudara Wang. Melarikan diri ke selatan. Mengapa kamu seorang wanita? Sebelum wanita itu selesai berbicara, kakinya dicekik oleh Wang Tian. Tutup mulutmu jika kamu tidak ingin mati, kata Wang Tian dengan dingin. Matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Aku pasti tidak akan mengatakannya, tolong lepaskan aku. Wanita itu berkata dengan susah payah. Kamu bisa pergi, kata Wang Tian dengan mendengus dingin dan melepaskan tangannya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Wang Tian menutup telepon. Binatang buas itu dapat membunuh elang petir emas alam kelima biasa dengan basis kultivasi alam ketiga biasa. Darah binatang buas itu pasti sangat kuat. Wang Tian ingin menjadikannya binatang roh. Keluarga Wang kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wang Tian melihat ke arah binatang buas itu melarikan diri. Sudut mulutnya sedikit menyeringai. Ayahnya adalah seorang ahli tingkat platinum. Mengatasi binatang buas alam biasa bukanlah masalah besar. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari Akademi Petir Emas. Namun, baru setelah mencapai alam liar, dia benar-benar melarikan diri. Setelah hampir 2 jam lagi, aku akhirnya tiba di pinggiran luar kuil petir emas. Selama kita melewati tembok kota ini, kita akan bebas. Lingkungan terluar kuil Jinlei. Begitu menembus tembok kota ini, langit akan setinggi burung akan terbang. Namun saat aku bersiap terbang ke sana, aku menemukan di dinding kota, setiap 5 meter berdiri. Dan setiap tentara di pinggangnya dilengkapi dengan 2 bola binatang giok. Bola binatang giok adalah semacam ruang binatang giok, di mana binatang liar dapat dimasukkan, dan mengendalikan 2 binatang liar secara bersamaan. Hanya bisa dicapai pada level emas, yang berarti tentara ini setidaknya level emas, jadi, ingin terbang dari dinding kota. Apakah tidak mungkin? Aku sedikit mengerutkan kening, untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Sial, apakah tidak ada jalan keluar lain? Tiba-tiba, aku melihat sepotong sungai besar tidak jauh. Benar, tidak bisa lewat udara, bisa lewat air. Saat itu, aku sudah datang dari sekelompok pria berjas ke tempat aku berada. Tuan muda berkata ada binatang buas dengan garis keturunan yang kuat melarikan diri ke selatan. Sekarang kita sudah mencari semuanya. Tetapi masih belum menemukan jejak binatang buas itu. Apakah Tuan muda salah ingat? Salah satu pria berjas berkata, kita hanya perlu mematuhi perintah. Semua orang terus mencari, segera laporkan jika ada penemuan, kata pria paruh baya yang memimpin. Kemudian dia terus memimpin orang-orang untuk mencari sekeliling. Saat ini aku berada di sungai besar. Mencari cara untuk melarikan diri, tetapi ketika aku mendekati dinding kota, aku dihalangi oleh sebuah gerbang. Aku mencoba membakarnya dengan api, menggigitnya dengan gigiku, tetapi bahkan tidak bisa meninggalkan goresan. Sial, apakah tidak ada cara untuk melarikan diri dari binatang roh? Aku mengutuk dalam hati, lalu mencari tempat tersembunyi dan mulai berevolusi. Lagi pula, menunggu bukan solusi. Ding, konsumsi 300 poin evolusi. Ranah ditingkatkan ke level 4 biasa. Aliran kehangatan mengalir ke seluruh tubuhku, dan ukuran tubuhku sedikit bertambah. Aku melihat ke gerbang di samping, membuka mulutku dan menggigitnya dengan keras, tetapi gerbang itu tetap kokoh seperti semula. Pantas saja dinding itu digunakan untuk menghalangi binatang buas, sangat keras, aku merasa sedikit tak berdaya. Kemudian aku terus memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi karena aku sudah tidak melihat matahari selama 1 malam. Aku tertidur lelap, tidak tahu berapa lama, aku mendengar suara yang sangat berisik di telingaku. Kenapa pagi-pagi sekali begitu bising? Aku membuka mata dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa selain di kedua sisi sungai, banyak orang berdiri, dan banyak orang juga sedang makan di atas kotak. Apakah ini kompetisi? Aku sedikit mengernyit, binatang roh ini tidak saling menyerang, lebih mirip perlombaan renang di kehidupan sebelumnya. Ding, mendeteksi seorang ahli roh, sebuah kompetisi olahraga binatang roh sedang berlangsung, misi terpicu. Meminta untuk membunuh 15 reptil, hadiah bakat acak. Ada sedikit perbedaan di mataku. Saya tidak menyangka ini juga bisa memicu misi. Saya baru saja memeriksanya melalui sistem. Kebanyakan adalah reptil hias tanpa kekuatan tempur, tingkatannya pada dasarnya adalah tahap pertama atau kedua biasa, jadi mudah untuk dibunuh. Tapi sungai besar ini sangat dekat dengan tembok kota. Bagaimana jika saya ketahuan oleh tentara saat membunuh? Setelah merenung sejenak, akhirnya saya memutuskan untuk membunuh 15 reptil, kalau sistem memberi saya bakat yang kuat. Mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri dari elf, paling buruk adalah sedikit, toh ini bukan yang pertama kali. Setelah membulatkan tekad,
Saya mendekati reptil-reptil yang sedang berkompetisi, mencari cukup lama. Akhirnya saya menemukan seekor reptil yang sendirian. Seekor ikan kaki besar sedang bergerak perlahan. Tatapan konfrontatif itu tampak seperti belum bangun, sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Saya memanfaatkan kesempatan itu. Saya menelannya dalam satu gigitan. Menelan ikan kaki besar, poin evolusi bertambah 40. Saat ini adalah puncak kompetisi. Semua mata penonton tertuju pada Jin Jingling, tidak ada yang menyadari kelainan di bagian belakang tim. Karena tidak ada yang menyadarinya, aku menjadi semakin berani, menelan beberapa retail di bagian belakang tim berturut-turut. Seiring semakin banyak retail yang hilang. Akhirnya ada yang menyadari ada yang salah. Dajiao, saya hilang. Adakah di antara kalian yang melihat Dajiao, saya? Seorang ibu-ibu lebih dulu angkat bicara, seketika membuat kerumunan gempar. Xiao Bai, saya juga hilang. Dia masih ada di sana sekarang. Bagaimana bisa hilang dalam sekejap mata? Aku tidak tahu tentang keributan di tepi sungai. Terus menelan dengan sendirinya, menelan 10 binatang buas eceran dalam beberapa menit, hanya tersisa 5 ekor terakhir. Aku bergumam dalam hati, lalu bergegas menuju Zihigui yang tidak jauh. Sial. Ada ular besar di sungai, dia mencuri makanan kita. Beberapa orang yang jeli. Melihat Zihigui ditelan, dia langsung berteriak, dan seluruh kerumunan langsung meledak. Semua orang bergegas melarikan diri dari penyelenggara. Ada apa ini? Kami membawa pembeli untuk berpartisipasi dalam kompetisi Anda. Sekarang ditelan oleh ular hitam, Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Wanita tua yang berteriak bahwa barang dagangannya hilang pada awalnya berkata dengan keras. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menanggapi, dan semua orang mulai membuat penyelenggara ribut. Semuanya, tenanglah dulu. Kami telah mengirim personel untuk memeriksa situasinya, dan kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang, kata seorang pria parubaya di antara penyelenggara sambil tersenyum. Keringat dingin mengalir di dahinya, ular hitam ini mendekati tembok kota. Dia berpikir dalam hati bahwa pembunuh itu tidak mungkin ada. Jika bukan pembunuhnya, maka itu pasti ulah seseorang, terlepas dari apakah dia sengaja melakukannya atau tidak. Dia harus membayarnya. Memikirkan hal ini, kemarahan melonjak di hati pria parubaya itu. Manajer Liu menemukan pembunuh serangan kali ini. Pembunuh serangan kali ini adalah hewan peliharaan ular di dunia biasa. Suara datang dari walkie-talkie di dada pria parubaya itu. Tangkap hewan peliharaan itu sekarang, ingatlah untuk menangkapnya hidup-hidup, kata manajer Liu sambil mengertakkan gigi. Sebagian besar hewan peliharaan di sungai besar telah saya telan. Jika saya ingin terus menelan, saya hanya bisa pergi ke depan tim. Masih ada satu monster terakhir yang harus ditangkap. Sepertinya aku harus mengambil risiko. Memikirkan hal ini, aku langsung berenang maju. Pada saat yang sama, 2 orang berseragam tahan air bersembunyi di kegelapan. Melihat makhluk ular 4 kaki yang tidak jauh dari sana, ketika mereka melihatku berenang ke depan barisan, keduanya mengeluarkan bola monster dan memanggil monster mereka. Detik berikutnya, seekor buaya sepanjang sekitar 4 meter dan seekor ular sanca hitam bergaris sepanjang 5 meter. Muncul di depan kedua orang itu. Manajer Liu sudah memberikan instruksi, pastikan untuk menangkap monster ini hidup-hidup. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, mereka menunggangi monster masing-masing dan mengejar. Aneh. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku? Aku berhenti dan melihat ke belakang dengan waspada. Seekor ular sanca hitam bergaris sepanjang sekitar 5 meter muncul di depanku, dan di atas kepalanya ada sesosok manusia berseragam tahan air, ular sanca hitam bergaris, racun besi. Tingkat kultivasi biasa tahap 8, bakat tetesan air, menyemprotkan tetesan air berkecepatan tinggi. Memberikan serangan pada musuh, pukulan racun mematikan, tidak perlu lagi menggunakan racun sebagai perantara. Dapat secara aktif menyemprotkan racun dari mulut, apakah sudah ketahuan? Aku mengamati ular sanca hitam dengan waspada, sambil merasakan keserakahan dalam hati, tinggal satu lagi untuk menyelesaikan misi. Karena sudah datang sendiri, aku tidak akan sopan, akhirnya mereka menyusul. Aku tidak menyangka kecepatanmu cukup cepat, Chen Tai berkata dengan lembut. 1 tingkat 8, hampir tidak bisa mengejar seekor ular sanca biasa tingkat 4 ini. Ular sanca hitam, tangkap ular sanca ini, harus hidup. Chen Tai berkata dengan penuh kasih sayang, lalu berenang ke samping dan menatapnya, dan diam-diam berkata dalam hatinya. Kura-kura gading Liu Dun ini lambat sekali, belum menyusul sampai sekarang. Tapi itu bagus, jadi pahalanya akan menjadi miliknya sendiri. Namun setelah menunggu sebentar, ular sanca hitam itu tidak menyerang. Chen Tai merasa sedikit bingung, dan melihat ke arah ular sanca hitam itu. Tetapi dia menemukan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia melihatnya. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu bahkan tidak mendengarkan perintahku? Segera serang aku. Chen Tai bersatu seketika. Ular sanca hitam ini, angin apa yang berhembus hari ini? Mengapa melihat binatang buas ini? Seolah-olah dia melihat leluhurnya. Namun ular sanca hitam itu tidak tahu mengapa dia takut. Hanya saja jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tetapi karena tuannya Chen Tai, dia telah memerintahkan,
dan dia harus berani menyerang. Melihat ular sanca hitam yang menerjang, aku segera berpikir, cepat tingkatkan aku. Saya baru saja menelan lebih dari selusin binatang buas, dan saya sendiri telah menelan binatang buas, mendapatkan lebih dari 900 poin pemurnian. Ditambah dengan 203 poin yang tersisa sebelumnya, cukup untuk meningkatkan 2 level. Ding, habiskan 900 poin pemurnian. Alam meningkat menjadi 6 tingkat umum, dan dalam beberapa detik, ukuran saya langsung menembus ke alam tak terbatas. Bahkan lebih besar dari ular sanca hitam 8 tingkat umum. Chen Tai sedikit terkejut. Binatang buas ini ternyata begitu pintar, dan dia tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Meskipun sedikit terkejut, dia tidak panik sama sekali. Apa gunanya menyembunyikan kekuatannya? Itu tetap hanya 6 tingkat umum. Dibandingkan dengan ular sanca hitam tertinggal 2 alam kecil. Menghadapi ular sanca hitam yang menerjang, aku segera membuka mulutku yang berdarah. Seolah-olah kilat hitam, aku menggigitnya. Ular sanca hitam itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia langsung digigit, darah kental langsung menyembur keluar, meronta-ronta 2 kali lalu mati. Setelah menyatu dengan garis keturunan naga hitam, mulutku penuh dengan gigi tajam. Cukup untuk dengan mudah menggigit daging ular sanca hitam. Tidak lama kemudian, ular sanca hitam itu ditelan habis olehku. 171 selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Apakah Anda ingin menggambar bakat? Tidak, saya dengan tegas menolak. Pertama habisi manusia di depan dulu, bagaimana mungkin ular sanca hitamku dikalahkan dalam sekejap 252 Chen Tai tidak percaya melihat pemandangan di depannya. Sejenak ia lupa untuk melarikan diri 253 ketika dia menyadari aku menatapnya. Chen Tai baru teringat untuk menyelamatkan diri namun kecepatan kedua belah pihak 254 berbeda lebih dari 1 detik. Jarak beberapa detik menyusut setengahnya 255 kecepatannya terlalu cepat. Apakah aku akan mati di sini? Tepat saat Chen Tai merasa putus asa 256 suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari depan Chen Tai. Kenapa kau tidak menungguku? Apakah monster itu sudah kau selesaikan? 257 melihat Liu Dun menunggangi kura-kura tebing datang terlambat. Chen Tai berteriak meminta tolong 258 Liu Dun cepat selamatkan aku. Munculnya Liu Dun memberinya secercah harapan 259 pada saat yang sama. Aku juga melihat kura-kura tebing tidak jauh di sana. Ingin menyelamatkan orang itu dari tanganku 260 tidak mungkin aku. Mencibir, lalu tiba-tiba meledak. Seketika aku berada di belakang Chen Tai 261 satu cakaran mencabiknya menjadi 2 lari cepatlah Chen Tai 262 Liu Dun melihat ini segera dengan panik memerintahkan kura-kura tebing untuk melarikan diri tapi aku tidak akan memberinya kesempatan 263 aku tidak akan melakukan kebodohan melepaskan. Harimau kembali ke gunung melihat kura-kura tebing yang melarikan diri dengan kaki pendeknya yang terus mengepak, aku langsung menggigit kaki belakangnya 264 dengan satu tarikan, seluruh kaki belakangnya terkoyak disertai rintihan kesakitan. Kura-kura tebing yang kehilangan satu kaki 265 segera menarik diri ke dalam cangkangnya. Kau bodoh, mengapa kau masuk ke dalam cangkang? Cepat keluar, aku akan merangkak 266 Liu Dun di luar cangkang menjadi panik. Kura-kura ini dilindungi oleh cangkangnya tapi dia tidak punya 267. Jangan khawatir. Aku akan membunuhmu dulu, nanti aku akan mengirim kura-kura tebing ini untuk menemanimu. Anakku sendiri 268 meskipun Liu Dun tidak mengerti, itu tidak menghalangiku untuk bersenang-senang. Lalu aku menelannya dalam satu gigitan 269 menelan manusia poin evolusi bertambah 287 mendengar petunjuk sistem. Aku sedikit terkejut 270 ternyata sebanyak ini. Seharusnya aku menelan orang tadi juga jika surga memberiku kesempatan lagi 271 aku bersedia mengatakan 3 kata kepada Chen Tai. Menelanmu melihat cangkang kura-kura yang penuh, 272 aku sedikit mengerutkan kening. Bagaimana cara menggigitnya setelah berputar-putar di sekitar? Cangkang kura-kura 273 sudut mulutku melengkung membentuk cibiran dingin. Lalu aku membuka mulutku dan menyemburkan api ke dalam cangkang kura-kura 274 saat api bersentuhan dengan air danau, sejumlah besar uap menyembur keluar. Kura-kura tebing di dalam cangkang kura-kura 275 juga karena tidak tahan panas, ia menjulurkan kepalanya. Akhirnya keluar tepat saat kura-kura. Chen Tai menatap pemandangan di depannya dengan tidak percaya, sejenak lupa untuk melarikan diri. Ketika dia menyadari aku menatapnya, Chen Tai baru teringat untuk menyelamatkan diri. Namun kecepatan kedua belah pihak berbeda lebih dari setengah detik. Jarak beberapa detik saja sudah terpangkas sebagian besar. Kecepatan binatang ini terlalu cepat, apakah aku akan mati di sini? Saat Chen Tai, seorang siswa baru, putus asa. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari depan. Chen Tai, mengapa kamu tidak menungguku? Binatang iblis itu telah kamu selesaikan. Melihat Liu Dun datang terlambat menunggangi kura-kura tebing, Chen Tai segera berteriak minta tolong. Liu Dun, cepat selamatkan aku. Kemunculan Liu Dun memberinya sedikit harapan. Pada saat yang sama, aku juga melihat kura-kura tebing yang tidak jauh dari sana, ingin menyelamatkan orang itu dari tanganku. Tidak mungkin. Aku mencibir dalam hati, lalu meledak seketika, dan dalam sekejap tiba di belakang Chen Tai. Satu cakaran sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Cepat lari. Melihat ini, Liu Dun segera memerintahkan kura-kura tebing untuk melarikan diri dengan ketakutan.
Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti melepaskan harimau ke gunung. Melihat kura-kura tebing yang meronta-ronta melarikan diri dengan kaki pendeknya, aku langsung menggigit kaki belakangnya. Dengan satu tarikan, seluruh kaki belakangnya terkoyak. Ah, diiringi lolongan kesakitan, kura-kura tebing yang kehilangan satu kaki. Segera masukkan seluruh tubuh ke dalam tempurung kura-kura. Kenapa kau masuk ke dalam tempurung? Kau bodoh. Cepat keluar, izinkan aku merangkak. Liu Dun di luar tempurung kura-kura tiba-tiba panik. Kura-kura sialan ini punya tempurung untuk melindunginya, tapi dia tidak punya. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu dulu. Nanti aku akan mengirim kura-kura jurang ini untuk menemanimu, anakku sendiri. Meskipun Liu Dun tidak mengerti, itu tidak menghalangi aku untuk membunuhnya. Lalu aku menelannya dalam sekali teguk dengan racun. Menelan manusia, poin evolusi bertambah 287. Mendengar petunjuk sistem, aku sedikit terkejut. Ternyata memberikannya begitu banyak. Seandainya aku tahu, aku seharusnya menelan orang tadi juga. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi. Aku bersedia mengatakan 3 kata kepada Centai. Telan, tanya padamu. Melihat tempurung kura-kura, penuh dengan jalan. Aku sedikit mengerutkan kening, bagaimana aku bisa menggigit ini? Setelah berputar-putar di sekitar tempurung kura-kura selama 2 putaran. Sudut mulutku membentuk seringai dingin, lalu aku membuka mulutku dan menyemburkan api ke dalam tempurung kura-kura. Saat api bersentuhan dengan air danau, uap dalam jumlah besar menyembur keluar, kura-kura jurang di dalam tempurung kura-kura. Dan karena tidak tahan panasnya, kepalanya menyembul keluar, akhirnya keluar. Tepat saat kura-kura tebing laut menyembulkan kepalanya. Aku langsung menggigit lehernya dan menarik kepalanya seketika. Menelannya, kura-kura tebing. Poin evolusi ditambah 613. Setelah menyelesaikan orang-orang biasa ini, aku melihat hadiah tugas. Sistem, ambil bakat, aku berkata dalam hati. Detik berikutnya, 3 batang bakat muncul di depan mataku, mata keinginan S-Class. Dapat melihat keinginan terdalam setiap makhluk yang terkunci oleh mata keinginan. Akan secara bertahap memperbesar keinginan di hati. 2. Klon C-Class. Memanggil klon yang persis sama, bertahan 5 menit. 3. Teleportasi fatal level 1. Tidak mati saat menerima kerusakan fatal, otomatis mentransmisikan ke diri sendiri. Area acak dalam jarak 30 km. Melihat ketiga bakat ini, aku sedikit terdiam. Meskipun ada bakat S-Class. Namun kesulitan terbesarku saat ini adalah melarikan diri dari akademi. Mata keinginan jelas tidak bisa membantu. Terpaksa mengorbankannya. Adapun bakat klon, apalagi. Bakat ketiga, teleportasi fatal. Meskipun sedikit beruntung, itu adalah pilihan terbaik. Kecepatan, basmi. Darah naga hitam, alam-alam biasa, bakat api tingkat 1. Teleportasi fatal tingkat 1, cangkang belakang F-Class, poin pemurnian 61771. Melihat panel, aku sadar, sistem meningkatkanku. Ding. Mengonsumsi 1300 poin pemurnian, alam meningkat menjadi alam biasa tingkat 8. Seiring dengan peningkatan alam, ukuran tubuh telah menembus 9 meter. Sisiknya menjadi semakin berkilau, pertahanan dan kekuatan juga meningkat. Kemudian aku mendongak melihat permukaan sungai, secercah tekad melintas di mataku. Semoga keberuntunganku tidak terlalu buruk. Detik berikutnya, raungan naga yang menggetarkan bumi terdengar dari sungai besar. Suaranya begitu keras sehingga permukaan sungai pun sedikit bergelombang. Bukan hanya penonton di kedua tepi sungai. Bahkan tentara di tembok kota mendengarnya. Namun, tanpa perintah atasan. Tak seorang pun meninggalkan pos mereka secara pribadi. Astaga, suara binatang apa ini? Mungkinkah ada binatang buas yang tersembunyi di sungai besar ini? Cepat lari, ada binatang buas di sungai ini. Kedua tepi sungai segera dilanda kepanikan. Detik setelah raungan naga berakhir, aku melesat keluar dari sungai. Terbang menuju tembok kota. Aneh, mengapa para prajurit ini tidak bereaksi? Setelah tiba di udara, aku memandang para prajurit yang tak bergerak di atas tembok kota. Dengan geli di mataku. Para prajurit ini semuanya adalah ahli tingkat emas. Tidak mungkin mereka tidak menyadari keberadaanku, tetapi aku tidak peduli. Ini juga menghemat usaha dari mengandalkan keberuntungan. Memikirkan hal ini, hatiku gembira, lalu aku mempercepat kecepatan terbangku. Namun, saat aku hampir terbang keluar dari tembok kota, seorang pria muda berseragam militer tiba-tiba muncul di depanku. Kecepatan yang luar biasa. Hatiku penuh keterkejutan, bahkan aku tidak bisa melihat pria ini. Bagaimana dia bisa datang ke sisiku? Kecepatan lawan begitu cepat, seolah-olah teleportasi. Pada saat yang sama, alat pemindai juga menampilkan informasi lawan. Nama, Jian Xin. Tingkat, Do level 12. Binatang buas kontrak, serigala putih sumpah, Do level 17. Bebek bayangan, emas level 9. Kucing penembak jitu gemuk. Perak level 4. Tidak menyerangku secara aktif, sepertinya kau bukan pelaku. Dia menekan ke arahku dalam sekejap. Sial, tidak bisakah lebih langsung?
Ini sangat menyakitkan. Aku akan terhimpit. Saat aku hampir hancur, sistem berbunyi. Perak. Akhirnya teringat, mendeteksi bahwa tuan rumah menerima luka fatal, saya pelindung kematian telah dikirim. Detik berikutnya, sosokku langsung menghilang dari tembok kota. Tidak terlihat. Jianxin terkejut. Binatang buas tingkat 8 biasa, ternyata bisa lolos dari tanganku. Menarik, ternyata binatang buas yang memiliki bakat spasial. Bakat spasial sangat langka. Binatang buas yang memiliki bakat spasial tidak akan pernah berada di bawah tingkat berlian di arena. Hal ini akan dilaporkan. Katakan bahwa binatang buas dengan bakat spasial muncul di dekat para pengontrak roh, dan harus cepat. Jianxin menatap prajurit di sampingnya, panggil. Pada saat yang sama, aku yang telah diteleportasi oleh sayap pelindung kematian tiba-tiba. Membuka mataku, mengapa aku diteleportasi ke dalam air, hatiku tiba-tiba muncul. Sebuah firasat buruk, jangan-jangan aku diteleportasi kembali ke sungai tadi. Memikirkan hal ini, aku melihat sekeliling, dan setelah memastikan itu bukan sungai besar sebelumnya, aku merasa lega. Perairan ini tenang dan hijau, permukaannya ditutupi oleh lapisan tumbuhan, sepertinya sebuah waduk yang terbengkalai. Aku menjulurkan kepala untuk menerangi lingkungan sekitar, area waduk tidak terlalu besar, kira-kira seukuran lapangan sepak bola. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Begitu aku meninggalkan wilayah manusia, aku bisa meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Keluarga kerajaan rohani, aku bilang kenapa tidak bisa menemukan binatang roh ini, ternyata bersembunyi di air. Wang Tian mengeluh. Binatang roh ini jelas hanya tingkat biasa kemarin. Baru semalam berlalu. Tiba-tiba meningkat menjadi tingkat 8 biasa. Yang lebih penting, binatang roh ini benar-benar bisa lolos dari tangan Qishen. Qishen adalah ahli tingkat berlian. Kekuatannya sendiri jauh melampaui binatang roh itu. Ribuan berbanding puluhan ribu. Jika aku bisa menaklukkan binatang roh itu, pencapaianku di masa depan pasti tidak akan kalah dengan tingkat berlian. Wang Tian bergumam tanpa henti. Ekspresinya sangat tidak nyaman, seolah-olah dia makan kotoran. Baik, bahkan Qishen tidak bisa menangkap binatang roh itu. Menurutmu, bisakah kamu mengendalikan binatang roh itu? Wang Batian menarik napas dalam-dalam dari rokok di tangannya. Kemudian dia menatap Wang Tian dan bertanya, apakah kamu yakin gadis dari keluarga Long hari ini akan pergi ke tempat pembuangan di luar kota? Apakah akan membunuh binatang buas? Berita itu tidak salah. Ini diberitahu kepada kami oleh sahabat Long Qingsui. Wang Tian berkata dengan keyakinan mutlak, bagus sekali. Hari ini aku akan membuat keluarga Long benar-benar punah. Mata Wang Batian menjadi gelap, sudut bibirnya menunjukkan seringai dingin. Keluarga Wang dan keluarga Long sederajat. Dua keluarga besar rohani. Namun, sejak 3 tahun lalu, patriark keluarga Long dan istrinya menghilang satu persatu. Kekuatan keluarga Long anjlok, sekarang hanya tersisa seorang pengurus tingkat emas yang memimpinnya. Selama Long Qingsui dibunuh, keluarga Long akan benar-benar punah. Setelah dia menelan keluarga Long, rohani akan menjadi tirani keluarga Wang. Saat ini, aku berada di waduk. Dengan sembarangan melahap binatang buas. Melahap udang besar, poin pemurnian C276. Melahap ikan tanduk, poin pemurnian C418. Melahap kura-kura. Ini adalah wilayah binatang buas di luar kota. Kecepatan mendapatkan poin pemurnian sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, aku mendapatkan 1.760 poin. Sudah waktunya untuk memurnikan sejenak dan kemudian menyelesaikan serigala berlapis es yang baru saja kulihat. Aku bersumpah, serigala berlapis es ditemukan secara tidak sengaja. Itu adalah binatang buas tingkat biasa. Tetapi pada saat itu, aku baru saja pulih dari luka-lukaku, jadi aku hanya bisa melahapnya terlebih dahulu. Binatang buas lemah ini. Sistem, cepat tingkatkan aku. Ding. Menghabiskan 1.700 poin pemurnian. Alam meningkat menjadi tingkat biasa. Sisa poin pemurnian 60. Saat aku selesai meningkatkan dan bersiap untuk pergi mencari serigala berlapis es, suara hujan tiba-tiba terdengar di telingaku. Nona, target kita kali ini adalah Ice Armored Crocodile dari dunia biasa. 352, Anda benar-benar ingin bertarung bersama kami? Perubahan drastis di reservoir, seorang pria berwajah jujur. 353, dia membujuk wanita di depannya dengan keras kepala, diikuti oleh 4 rekan di belakangnya. Paman Zhao. 354, Anda tidak perlu membujuk lagi. Saya tidak memiliki bakat sebagai master spiritual, saya hanya bisa berlatih senjata dengan sekuat tenaga. 355, sedikit kesedihan melintas di mata Long Qingsui. Meskipun orang tuanya adalah master spiritual tingkat berlian, dia sendiri adalah seorang. 356, sampah tanpa bakat master spiritual. Long Qingsui menghela napas. Saya pasti akan melawan pembunuhnya sendiri suatu hari nanti. 357, lebih baik berlatih sekarang. Ada banyak binatang buas di reservoir ini, jadi mereka cocok untuk latihan. 358, selama tidak bertemu binatang buas tingkat perunggu, tidak akan ada masalah. 359, baiklah, Nona. Setelah kami membunuh Ice Armored Crocodile, binatang buas yang tersisa.
360 akan diserahkan kepada Nona untuk berlatih. Zhao Dahai hanya bisa setuju tanpa daya. Pembicaraan mereka terdengar jelas olehku. 361 melihat ke arah Long Qingsui dan yang lainnya, sedikit penghinaan melintas di mata. Kecuali yang bernama 362 Paman Zhao memiliki kekuatan yang lebih baik, dan memiliki Iron Thought Great Master tingkat perunggu. Yang lain tidak perlu ditakuti. 363 tetapi saya tidak berniat untuk langsung menyerang Long Qingsui dan yang lainnya. Lagi pula saya belum pernah melihat 364 binatang spiritual tingkat perunggu, dan saya tidak yakin dengan kekuatan spesifiknya, tetapi saya bisa membuat perkiraan. 365 tunggu sampai mereka terluka parah, lalu serang untuk memanen. Segera, Zhao Dahai dan yang lainnya. 366 melepaskan binatang spiritual mereka, dipimpin oleh Iron Thought Great Master, 4 binatang spiritual lainnya melompat ke reservoir. 367 mencari Ice Armored Crocodile. Area reservoir tidak besar. Iron Thought Great Master segera menemukan Ice Armored Crocodile. 368 pertempuran antara kedua belah pihak akan segera terjadi. Iron Thought Great Master tingkat perunggu ini tidak terlalu kuat. 369 hanya menekan Ice Armored Crocodile dengan susah payah. Letnan Kolonel Bintang 5 di belakang mereka tampaknya memiliki kekuatan Iron Thought Great Master ini. 370 memiliki pemahaman kasar. Meskipun saya saat ini hanya dalam waktu biasa, saya memiliki darah naga hitam di tubuh saya. 371 kekuatan jauh melampaui binatang buas yang selevel. Dengan cepat mendorong Long Qingsui ke belakang, 4 rekan lainnya juga melangkah maju untuk melindungi Long Qingsui. 372 mereka adalah pasukan tentara bayaran khusus keluarga Long, jadi mereka secara alami akan memprioritaskan keselamatan Long Qingsui. Ice Armored Crocodile tidak menyangka reservoir itu. 373 sebenarnya ada kehidupan lain, tetapi ketika dia melihat bahwa kultivasi pihak lain tidak tinggi, dia segera menyerang. 374 tepat saat Ice Armored Crocodile hendak menerkam Zhao Dahai dan yang lainnya, Iron Thought Great Master akhirnya maju. 375 menahan Ice Armored Crocodile dengan pukulan. Haha, kerja bagus, Iron Thought Great Master. Anda benar-benar ingin bertarung bersama kami? Waduk berubah gelap, seorang pria berwajah jujur. Dengan susah payah membujuk wanita di depannya, diikuti oleh 4 teman di belakangnya, Paman Zhao. Anda tidak perlu membujuk lagi, saya tidak punya bakat untuk menjinakkan binatang buas. Saya hanya bisa berlatih senjata dengan putus asa. Sedikit kesedihan melintas di mata Long Qingsui. Orang tuanya adalah penjinak binatang tingkat berlian, tapi dia sendiri adalah orang yang tidak berguna tanpa bakat penjinak binatang. Long Qingsui menghela napas dalam hati. Aku pasti akan menghadapi pembunuh itu sendiri suatu hari nanti. Lebih baik berlatih lebih banyak sekarang. Ada banyak binatang buas di waduk ini, yang cocok untuk dijadikan latihan. Selama tidak bertemu binatang buas tingkat perunggu, tidak akan apa-apa. Baiklah, Nona, setelah kita membunuh buaya berlapis es, binatang buas yang tersisa akan kuserahkan padamu untuk latihan. Zhao Dahai hanya bisa setuju tanpa daya. Percakapan mereka terdengar jelas olehku. Dalam pandangannya terhadap Long Qingsui dan yang lainnya, ada sedikit rasa jijik, kecuali yang bernama Paman Zhao memiliki kekuatan lebih, dengan binatang besi bergigi perunggu, yang lain tidak perlu ditakuti. Namun, saya tidak berniat langsung menyerang Long Qingsui dan yang lainnya. Bagaimanapun juga saya belum pernah melihat binatang roh tingkat perunggu, jadi saya tidak tahu kekuatan spesifiknya, tapi saya bisa menebaknya. Menunggu mereka berdua terluka parah, lalu bertindak untuk memanen. Segera, Zhao Dahai dan lainnya melepaskan roh binatang mereka, di bawah pimpinan pendekar gigi besi, 4 roh binatang lainnya melompat ke dalam waduk. Mencari baju zirah es, area waduk tidak besar, Tuan Taring Besi dengan cepat menemukan baju zirah esnya. Pertempuran antara kedua belah pihak akan segera dimulai, Tuan Taring Besi tingkat perunggu ini tidak terlalu kuat. Hanya sedikit mampu menekan baju besi es yang mengikuti mereka di belakang Kolonel Bintang 5 tampaknya memiliki pemahaman tentang kekuatan pendekar gigi besi ini. Meskipun saat ini saya baru saja normal tetapi saya memiliki garis keturunan naga hitam di dalam tubuh saya. Kekuatan jauh melebihi binatang buas dengan level yang sama, dengan cepat menempatkan Long Qingsui di belakangnya. Keempat rekannya yang lain juga maju untuk melindungi Long Qingsui. Mereka adalah kelompok tentara bayaran eksklusif keluarga Long, tentu saja mereka akan memprioritaskan keselamatan Long Qingsui. Binatang berzirah es tidak menyangka bahwa di waduk ternyata ada kehidupan lain, tetapi ketika dia melihat alam lawan tidak tinggi, dia segera melancarkan serangan. Tepat saat binatang berkulit es akan menerkam Zhao Dahai dan yang lainnya, pahlawan gigi besi akhirnya melangkah maju. Dengan satu pukulan, Bin Jia Shou terlempar. Haha, kerja bagus, pahlawan taring besi. Zhao Dahai tertawa terbahak-bahak. Mengangguk puas, cakar pahlawan taring besi dapat meledak dengan kekuatan yang semakin maju. Begitu terjerat, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kekuatan Bing Jia ini lumayan, sayang saja tingkatannya terlalu rendah. Andai saja dia juga berada di tingkat perunggu,
Tuan Gigi Besi ini sama sekali bukan tandingan Bing Jiai. Aku bergumam dalam hati, pertempuran kedua belah pihak telah berakhir, selanjutnya adalah giliran aku sebagai nelayan. Namun, tepat saat aku bersiap untuk bertindak, untuk menyelesaikan Zhao Dahai dan yang lainnya, sebuah pekikan nyaring terdengar di atas waduk, lalu bola api besar jatuh dari langit, menghantam Tuan Gigi Besi dengan tenang. Zhao Dahai berseru, sama sekali tidak menduga akan ada serangan diam-diam, dan setelah melihat bahwa Tuan Gigi Besi tidak terluka parah, Zhao Dahai baru menghela napas lega. Tetapi ketika binatang bencana berkulit es yang terjerat, malah menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri kembali ke waduk. Ternyata ada orang lain. Aku yang bersembunyi di bawah air agak terkejut, aku tidak menyangka waduk kecil ini telah menarik begitu banyak orang. Kemudian aku mendongak ke langit, seekor elang api dengan panjang belasan meter sedang menatap Long King Sui. Elang api itu bernama elang api. Garis keturunannya adalah elang api. Bakatnya adalah tanah api yang terkumpul. Bakat tanah api yang terkumpul dapat memadatkan api untuk menyerang musuh, serangan jarak jauh, meningkatkan kekuatan secara signifikan. Ternyata itu adalah binatang roh tingkat perunggu kedua, dan bahkan memiliki tuan. Mungkinkah kelompok tentara bayaran lain datang untuk merebut binatang bencana berkulit es ini? Aku sedikit bingung. Terus bersembunyi di waduk, mengamati situasi, seperti yang diharapkan. Selain elang api ini, 4 binatang roh kelas perunggu tingkat 1 lagi bergegas keluar, mengelilingi Long King Sui dan yang lainnya. Kami adalah kelompok tentara bayaran keluarga Naga Peri. Jika Anda menginginkan. Jika kalian menginginkannya, ambillah binatang iblis lapis baja es ini. Tolong biarkan kami pergi. Zhao Dahai dengan waspada menatap 5 roh binatang di depannya. Paman Zhao, ada apa ini? Long King Sui hanya memegang pedang panjang di tangannya. Bertanya dengan waspada, Nona muda jangan takut. Seharusnya orang dari kelompok tentara bayaran lain, selama kita tidak merebut mangsa mereka, mereka tidak akan menyerang kita. Meskipun Zhao Dahai berkata demikian, dia masih memblokir Long King Sui dengan erat. Biasanya kami takkan menyerang kalian, tapi sekarang ada yang bayar. Mengambil nyawamu, seorang pria botak bertopeng menatap Long King Sui dan yang lainnya. Seperti domba yang akan disembelih. Nona, cepat lari, kami akan menahan mereka. Zhao Dahai berkata dengan keras, meraih Long King Sui dan melemparkannya ke atas kucing bulan gelap. Meskipun kucing bulan gelap hanya memiliki 8 segmen biasa, ia adalah yang tercepat di antara 5 binatang roh. Anda pikir Anda bisa melarikan diri dari pengawasan kami? Anda terlalu memandang rendah pasukan pemburu domba kami. Si botak mendengus dingin, dan bulu pemburu di belakangnya segera memuntahkan bola api. Menghantam kucing bulan gelap tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung dibakar oleh api panas. Dia mungkin juga terbakar menjadi arang. Aku memandang dari waduk dengan hati-hati, pasukan pemburu domba. Long King Sui hanya memiliki 1 binatang roh kelas perunggu, yang tidak terlalu mengancam. Tetapi pasukan pemburu domba memiliki 5 binatang roh kelas perunggu, dan ingin membunuh mereka semua. Hampir mustahil. Lupakan saja, aku akan bersembunyi di waduk dulu. Setelah berpikir sejenak, saya masih merasa tidak perlu mengambil risiko ini. Bagaimanapun, saya sudah melarikan diri dari ruang roh. Binatang buas di alam liar masih banyak, menjadi level perunggu hanyalah masalah waktu, lalu berbalik mengulurkan genangan minyak ke arah waduk. Tiba-tiba memperhatikan tidak jauh, ada bayangan bergerak, bukankah itu harimau lapis baja es yang lapar itu? Dalam hati aku merasa lega, aku tidak bisa mengalahkan binatang roh tingkat perunggu. Tapi apakah aku tidak bisa mengalahkanmu? Pada saat ini, kalajengking es baju besi, sama sekali tidak menyadari bahaya mendekat, dengan cepat bergerak menuju rahangnya. Yang membuatku sedikit terkejut adalah, di dalam rahangnya, ternyata masih ada 5 atau 6 bola mata jahat. Siapa sangka ada panen tak terduga. Mataku berbinar, karena kalajengking es baju besi begitu ramah. Kalau begitu aku tidak akan sopan, aku langsung menggeliat tubuhku dan menyerang. Membuka mulutnya yang berdarah, menggigit leher kalajengking es baju besi. Bahkan kalajengking es baju besi. Meskipun melepaskan baju besi esnya seketika, tetapi di depan taring nagaku yang kuat, semua pertahanan sia-sia. Hanya dalam beberapa detik kalajengking es baju besi, benar-benar kehilangan nyawanya, menelan kalajengking es baju besi. Poin pemurnian bertambah 819, sisa lebih dari 100 poin pemurnian, Anda bisa melangkah ke baju zirah pemurnian perunggu. Saya melihat seperti sesuatu yang dipelajari di sekolah, 6 telur sisa jahat, tanpa ragu. Segera menelannya semua, menelan 6 telur lapis es yang lapar, poin pemurnian bertambah 180. Sistem, aku ingin memurnikan, aku segera bergumam. Selama ditingkatkan ke pemurnian perunggu, baik itu naga darah hijau, atau legiun domba terbakar. Semua hanya bisa menjadi santapanku mengonsumsi 1000 poin pemurnian. Pemurnian ditingkatkan ke tingkat pertama perunggu. Sedang menarik bakat acak, mendengar nada prompt aku sedikit terkejut, aku tidak menyangka saat memasuki alam besar berikutnya. Sistem masih akan memberikan 1 bakat, saat ini aku juga harus memuji betapa murah hatinya sistem.
Perlu diketahui sebagian besar binatang roh hanya memiliki 2 atau 3 bakat, hanya binatang roh dengan garis keturunan kuat. Yang memiliki 3 atau lebih bakat, sama seperti sebelumnya, sistem masih menarik secara acak. 3 bakat, mata keinginan kelas S. Melihat bakat ini, aku sedikit terkejut. Kenapa lagi ini? Lihat yang lain dulu. Kedua, penglihatan gelap kelas S. Warna api berubah menjadi hitam, dan sangat meningkatkan kekuatan api. Tidak akan berkurang karena aliran air. Kekuatannya tidak berkurang. Penglihatan gelap ini lumayan juga, cocok dengan tubuh apiku. Aku mengangguk puas. Tidak kusangka kualitas 2 bakat pertama begitu tinggi. Kemudian aku melihat bakat ketiga. 3. Reinkarnasi mati kelas SSS. Dalam bentuk tak terkalahkan. Mengubahnya menjadi bawahan, menghabiskan lebih banyak kekuatan mati untuk meningkatkan bawahan. Melihat ini, aku langsung menarik napas dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, aku memilih reinkarnasi mati. Sedikit saja ragu adalah pengkhianatan terhadap kelas SSS. Bakat teratas yang mengerikan. Pengurasan kecepatan. Darah naga hitam. Tingkat perunggu tingkat pertama. Bakat reinkarnasi mati. Kelas SSS adalah bakat teratas. Tubuh api tingkat 1 serangan mematikan tingkat 1 pukulan balik tingkat F. Poin evolusi 5059 kekuatan jiwa mati 100 memperoleh kekuatan jiwa mati dengan membunuh makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup mendapatkan kekuatan mayat hidup, dikunci berdasarkan level makhluk hidup, setelah memasuki alam perunggu. Tubuhku membengkak menjadi 15 meter, kaki nagaku juga menjadi lebih megah, cakar naga yang tajam berkilauan. Cahaya dingin yang menakutkan selain itu, muncul di benak saya. Sebuah informasi hadiah. Melihat ini aku langsung merasa sedikit bingung. Aku belum pernah mendengar roh binatang bisa berkomunikasi satu sama lain. Mungkinkah hanya roh binatang di atas level perunggu yang bisa berbicara? Ya sudahlah, kenapa repot-repot memikirkannya? Setelah bertemu roh binatang lain nanti, saya akan tahu. Mari kita coba efek kehidupan mati transmigrasi terlebih dahulu. Sistem, bagaimana tepatnya kehidupan mati transmigrasi ini digunakan? Ding. Semua makhluk yang dibunuh oleh tuan rumah dapat dihidupkan kembali melalui reinkarnasi roh mati. Cukup dengan tuan rumah memanggil keberuntungan lawan dalam hati. Ternyata begitu, coba dulu menghidupkan kembali ayam tentara. Dengan cepat saya akhirnya mengerti. Mari kita coba menghidupkan kembali ayam-ayam tentara itu. Saya memanggil dalam hati. Ding. Mendeteksi tuan rumah melakukan reinkarnasi roh mati untuk pertama kalinya. Hadiah berupa kesempatan pengalaman gratis. Apakah Anda ingin menghidupkan kembali ayam tentara? Saya langsung bersemangat dan memilih untuk menggunakan kesempatan itu. Gratis tidak digunakan dengan sia-sia. Detik berikutnya, saya muncul di depan mata. Memang pantas mendapatkan bakat level SSS, bahkan tingkat dan bakatnya tidak berubah sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah matanya, berubah menjadi abu-abu seperti orang mati berjalan. Saya mengangguk puas, lalu membawa ayam tentara itu berenang ke atas air. Binatang roh tingkat King Tong, saya belum pernah mencobanya. Seharusnya bisa memberikan banyak esensi. Memikirkan itu, sudut bibirku melengkung membentuk senyuman. Saat ini, setelah pertempuran sengit, hanya tersisa 1 tentara bayaran dari keluarga Long. Sao Dahai, mengapa kamu harus menanggung ini? Bao Batu bertuah tertawa sinis. Matanya yang menatap Long King Sue memancarkan sedikit warna darah. Kudengar nona tertua dari keluarga Long adalah seorang gadis bangsawan yang terkenal di kota peri. Selama kamu melayaniku dengan baik, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kakak, kami masih ada di sini. Kami juga ingin merasakan pria tampan ini. Anggota lainnya juga bersorak. Tenang saja, setelah aku selesai mencicipi, semuanya akan kebagian. Bao Batu bertuah tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak memedulikan Zhao Dahai. Nona, batalion api tidak memiliki makhluk yang pandai berenang. Nanti aku akan meminta pahlawan cakar besi untuk membawamu melarikan diri dari bendungan. Aku akan menjadi tameng di belakang. Zhao Dahai menahan rasa sakitnya dan mengagumi. Namun, wajah Long King Sue menunjukkan keraguan. Pahlawan cakar besi, cepat bawa nona tertua melarikan diri dari bendungan. Zhao Dahai meraung. Setelah itu, dia menyerbu sendirian ke arah botak dan yang lainnya. Tangan besi yang perkasa juga tidak basa-basi. Setelah menangkap Long King Sue, lompat ke waduk dan kabur. Mau kabur dari pantauanku? Tidak mungkin. Si botak mendengus dingin. Matanya penuh ketidakpedulian. Kalian berempat urus Zhao Dahai. Aku sendiri yang akan menangkap Long King Sue. Setelah mengatakan itu, si botak melompat. Besi itu tertanam dalam tubuh Yin. Namun, saat dia hendak mengejar Long King Sue, dia mendengar raungan yang menggema di langit. Kemudian, terima seekor binatang raksasa hitam sepanjang belasan meter yang tiba-tiba menerjang keluar dari waduk. Kalian semua tidak akan bisa kabur hari ini. Sejak kapan waduk ini memiliki binatang buas kelas perunggu? Dan ukurannya lebih besar 1 lingkaran dari Tai Aoyinin milikku. Guang Touba sedikit mengernyit melihat binatang buas yang tiba-tiba muncul. Apa gunanya ukuran yang besar? Tetap saja lebih rendah 1 tingkat dari Tai Aoyinin milikku.
Hal terpenting saat ini adalah menangkap Long Qingsui kembali, kalau tidak akan sulit menjelaskan kepada keluarga Wang. Guang Touba mendengus dingin, memerintahkan Tai Aoyinin untuk melewatinya dan mengejar Long Qingsui. Melihat ini, aku segera menggeliatkan tubuhku dan menerjang Tai Aoyinin. Karena kau mencari mati sendiri, jangan salahkan aku. Tai Aoyinin, bakar dia sampai mati untukku. Guang Touba melihatku berani menyerang lebih dulu, dan segera memerintahkan Tai Aoyinin untuk melancarkan serangan. Api, aku mencibir dalam hati, melihat bola api yang melesat, bahkan tidak malas untuk menghindar. Langsung menerobos api, menyerbu Tai Aoyinin dan Guang Touba. Guang Touba melihatnya dan tersenyum menghina. Pada akhirnya ini adalah binatang buas dengan kecerdasan rendah, bahkan tidak tahu cara menghindar. Kupikir punya kemampuan luar biasa, ternyata begini. Tepat saat Guang Touba hendak terus mengejar Long Qingsui, sosok hitam pekat melintas di sudut matanya. Detik berikutnya, pandangannya menjadi gelap, seluruh tubuhnya seolah ditelan oleh makhluk tertentu. Menelan manusia biasa tingkat 7, poin pemurnian bertambah 481, kekuatan mayat hidup bertambah 0,7. Kekuatannya tidak seberapa, tapi poin pemurniannya cukup banyak. Aku tersenyum kecil. Kemudian, aku melesat dan langsung tiba di depan Tai Aoyinin, menggigit langsung lehernya dengan sayapnya. Merasa akan mati, Tai Aoyinin segera melepaskan api dalam jumlah besar, mencoba untuk mengusir lawannya. Melihat ini, aku mencibir. Dengan sedikit kekuatan seperti ini kau ingin menyakitiku? Detik berikutnya, api dalam jumlah besar muncul di taring nagaku. Sekejap Tai Aoyinin terbakar, jeritan tingkat 7 segera merobek angkasa. Pada saat yang sama, anggota pasukan bayaran Tai yang juga telah menyelesaikan Zhao Dahai. Namun ketika mereka menoleh, mereka menemukan bos mereka telah ditelan. Melihat ini, yang lain hanya bisa berteriak, menjerit meminta bantuan untuk Tai Yangin, meskipun cadangan mereka semuanya adalah kelas perunggu tahap pertama. Namun, satu-satunya yang bisa membantu Tai Yangin adalah satu panah air. Namun begitu panah air itu terbang ke atas waduk, seekor angsa lapis es tiba-tiba menerjang keluar dari air. Menggigit panah air itu dan langsung menyeretnya ke dalam air. Pada saat yang sama, aku juga berhasil menelan Tai Yangin. Menelan Tai Yangin, poin evolusi bertambah 1573, kekuatan mayat hidup bertambah 20. Menelan panah air, poin evolusi bertambah 1187, kekuatan mayat hidup bertambah 10. Mendengar nada prompt, saya sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa roh binatang yang ditelan oleh angsa lapis es juga memiliki poin evolusi. Dengan cara ini, kecepatan mendapatkan poin evolusi jauh lebih cepat. Memang pantas SSS kelas Tianfu. Efeknya memang kuat. Bagaimana ini? Apakah kita masih akan terus memburu Long Qingsui? Melihat bos dan panah air terus mati, beberapa orang mulai ragu, meskipun imbalan yang diberikan keluarga Wang sangat bagus.